wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardin Peropa. Saya delegasi dari kelas TC. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang peran penting teknologi dalam dunia pendidikan. Sebagaimana perlu kita ketahui bahwa peran penting teknologi dalam dunia penting itu sangat penting untuk kita semua, terutama untuk diri pribadi kita sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa peran penting teknologi itu dalam dunia pendidikan sangat luas dan sangat melebar untuk kita semua. Jadi kita pada saat ini di era globalisasi sangat berperan penting, sangat mengacu kepada namanya teknologi. Selain itu juga ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Disitulah kita tahu bagaimana peran penting dunia pendidikan dalam teknologi. Banyak penting, contohnya kita melakukan sebuah tugas tidak melalui menulis lalu untuk dikumpul, tidak lagi. Sekarang kita tinggal mengetiknya lalu mengirim tugas kita tersebut. Itu salah satu faktor dari canggihnya teknologi yang saat ini. Yang kedua, proses pembelajaran kita tidak lagi bertatap muka atau menulis di papan tulis selebar papan tulis, tidak lagi. Sekarang tinggal buka, kalau ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan laptop, tinggal dibuka lalu masukkan, tinggal kita kuliah. Contohnya juga seperti itu. Dan banyak pekerjaan diselesaikan dengan mudah. Disitulah kita tahu bahwa salah satu peran teknologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting bagi kita semua. Mungkin itu saja materi yang saya bawa pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, wassalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran TI dalam dunia perbankan. Jadi, untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut. Atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja. Semua transaksi dapat dilakukan. Selain itu, peranan lain teknologi informasi di dalam dunia perbankan adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Sekian dari saya. Selamat malam Ibu dosen. Di malam hari ini saya akan presentasi hasil kerja saya di bidang teknik informasi di bidang kepolisian. Yang pertama adalah pembuatan SIM dengan menggunakan teknologi yang melibatkan komputer, kamera digital, sidik jari, dan pencetak kartu SIM. Yang kedua, sidik jari Anda. 3 jenis sidik jari yaitu wori atau lingkaran, loop atau sangkutan, dan arch atau busur. Sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh sidik jari adalah perennial nature, yaitu guratan-guratan pada sidik jari. 3. Macam-macam fingerprint. Sedangkan yang keempat, LEADS atau Low Enforcement Automatic Data System, yaitu untuk melacak arah mantan napi, dicocokkan dengan cepat terhadap foto tersangka. Yang kelima, robot penjinak bom mobil. Robot ini dapat dioperasikan dari jarak jauh, memakai kabel untuk menjinakkan bom dengan cara memotong kabel listrik rangkaian pemicu. Sedangkan yang terakhir,
memonitor komputer yang dikirim oleh video yang terpasang dari mobil untuk perangkat bom. Sekian Ibu. Halo, perkenalkan nama saya Diana Tia Ivan Katemar. Saya dari kelas TI 1C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Artificial Intelligence atau yang biasa disingkat AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Berikut ada beberapa contoh penerapan teknologi artificial intelligence. Yang pertama ada email di Gmail. Google menggunakan artificial intelligence untuk mengorganisir email yang masuk ke akun Gmail Anda. Sistem AI dapat menganalisis email yang diterima dan mengelolanya ke beberapa kategori seperti primary, social, promotions, updates, forums, dan spam. Yang kedua ada penggunaan artificial intelligence di media sosial. AI dapat memudahkan pengguna media sosial dalam mencari dan berkomunikasi dengan rekannya. Berikut ada beberapa contoh penerapan AI di media sosial. Yang pertama ada LinkedIn. AI digunakan agar pengguna atau kandidat menerima rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan kemampuan mereka. Penggunaan teknologi AI diharapkan dapat menghasilkan kecocokan yang lebih baik antara pencari kerja dengan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Yang berikut ada Facebook. Media sosial ini banyak menggunakan teknologi AI, salah satunya untuk mengenali wajah. Facebook menggunakan teknologi bernama Deepface untuk mengenali wajah orang yang ada di foto. Dengan penggunaan teknologi ini, pengguna tidak lagi secara manual menandai foto karena teknologi artificial intelligence ini yang akan melakukannya. Untuk contoh yang ketiga, ada prediksi pencarian Google. Ketika Anda mulai mengetik di kolom search, Google akan memberi rekomendasi pencarian untuk Anda pilih. Ini merupakan salah satu teknologi AI yang digunakan oleh Google. Prediksi pencarian yang dihasilkan merupakan hasil analisis yang dikumpulkan oleh Google seperti lokasi, usia, dan detail pribadi lainnya. Dengan menggunakan AI, mesin pencari mencoba menebak informasi apa yang sedang ingin Anda temukan. Untuk contoh yang terakhir, ada chatbots untuk bisnis online. Chatbots yang menggunakan teknologi artificial intelligence bernama Natural Language Processing, mampu memahami, menganalisis, dan merespon pertanyaan konsumen dengan cepat dan tepat. Chatbots dengan Natural Language Processing saat ini juga dapat belajar dari percakapan sebelumnya sehingga mampu meningkatkan kemampuannya dalam merespon dan memberi solusi.
Teknologi ini biasanya digunakan untuk membantu penyedia online menjawab pertanyaan yang sering disampaikan oleh konsumen, seperti menjadwalkan janji, menerima pesanan, menjawab pertanyaan tagihan, dan lain-lain. Oke, demikian presentasi saya tentang apa itu Artificial Intelligence atau yang biasa disingkat AI. Sekian dan terima kasih. Apa yang dimaksud dengan virtual reality dan augmented reality? Pertama-tama kita membahas tentang virtual reality. Virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan usernya untuk bisa saling berinteraksi terhadap objek nyata yang dapat disimulasikan menggunakan komputer. Alih-alih melihat layar di depan mereka, para user akan tenggelam dan mampu berinteraksi dengan dunia 3 dimensi. Mensimulasikan sense sebanyak mungkin seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Sedangkan augmented reality adalah teknologi digital yang hanya menambahkan unsur-unsur digital di dunia nyata, seperti filter pada kamera atau aplikasi Pokemon Go. Jadi perbedaan virtual reality dan augmented reality adalah virtual reality benar-benar menggantikan dunia nyata dengan dunia maya baru, sementara augmented reality hanya menambahkan unsur-unsur digital pada dunia nyata. Tapi persamaannya sama-sama bertujuan menciptakan variasi dari reality atau dunia nyata. Sekian, terima kasih.